Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan laporan tugas besar sistem paralel dan terdistribusi. Jaga COVID-19. Jaga COVID-19 merupakan program yang dikembangkan agar masyarakat dapat melaporkan kasus COVID yang terjadi di wilayahnya. Di sini pelapor akan bertanggung jawab menginput data laporan seperti NIK pelapor, nama terduga COVID, alamat terduga, dan gejala yang dialami oleh terduga. Berdasarkan NIK yang sudah ada pada database. Kemudian server akan memilah mana laporan yang valid dan mana laporan yang tidak valid. Kemudian server akan memberikan respon kepada klien atau pelapor berupa waktu, nama, dan jumlah orang yang akan menjemput. Kemudian jika permintaan valid, server akan mencatat laporan yang masuk perharinya pada sebuah database. Kemudian alasan pemilihan solusi berkaitan dengan siaga COVID-19. Di sini kami diminta untuk mengembangkan program yang dapat melaporkan kasus COVID. Server kemudian akan memutuskan laporan mana yang valid berdasarkan NIK yang dimasukkan oleh pelapor. Kemudian respon yang diterima klien akan bervariasi tergantung pada valid atau tidaknya data yang dimasukkan. Di sini komunikasi request respon adalah arsitektur komunikasi yang digunakan dan RPC sebagai protokol yang dapat kami gunakan. Dalam jaringan klien server digunakan karena pada siaga COVID-19 kami diminta untuk menghubungkan dua buah entitas, klien dan server. Yang server berperan sebagai pengelola dan penyedia, dan klien berperan sebagai pengguna atau pelapor. Kemudian model sistem, RPC bekerja dengan cara di mana satu tree control berputar secara logis melalui dua proses klien dan proses server. Pertama, klien mengirimkan pesan panggilan yang menyertakan parameter prosedur ke proses server. Kemudian klien menunggu pesan balasan dan selanjutnya proses di sisi server mengekstrak parameter prosedur, menghitung hasilnya, dan mengirim pesan balasan. Akhirnya proses di mana klien menerima pesan balasan akan mengekstrak hasil prosedur dan klien melanjutkan eksekusi. Klien server adalah gagasan desain jaringan yang bentuknya paling dasar, membangun hubungan antara dua entitas dalam bentuk sistem klien dan sistem server yang berkomunikasi satu sama lain melalui komputer atau jaringan. Komunikasi request respon sering dikenal sebagai umpan balik, digunakan antara server dan klien. Klien berkomunikasi dengan server melalui pengiriman pesan, atau dalam kasus COVID-19 ini, klien bertindak sebagai pelapor dan klien mengkonfirmasi data. Kemudian server akan memvalidasi dan mengirimkan kembali data pada klien. Kemudian selanjutnya di sini akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian perancangan. Di sini ada arsitektur sistem dan jaringan. Yang pertama itu RPC, singkatan dari Remote Procedure Call, adalah protokol komunikasi yang memungkinkan komputer terpisah atau perangkat lain untuk menjalankan operasi atau proses yang sama dari jarak jauh. Misalnya ketika klien meminta agar suatu fungsi atau prosedur dijalankan di server, fungsi atau prosedur tersebut pertama-tama akan dilakukan di server. Kemudian server akan mengirimkan hasil eksekusi fungsi atau prosedur kembali ke klien pemanggil.
untuk menghubungkan klien dan server, RPC beroperasi di atas protokol transport. Lalu di sini ada klien, bagian dari perangkat yang mengirim permintaan ke, mendapat tanggapan dari, dan kemudian mengeksekusi dan menampilkan program yang disimpan di server. Selama fase ini, klien akan mengambil tanggung jawab untuk memanggil dan meminta prosedur atau layanan sisi server tertentu. Untuk lebih jelasnya, klien akan berperan sebagai pelapor kasus COVID sebagai tanggapan atas permintaan dengan memasukkan beberapa kriteria yang telah ditetapkan untuk laporan COVID. Lalu ada server, adalah perangkat perangkat yang menyediakan program dan mengelola program. Untuk tujuan penugasan ini, server akan berperan sebagai penyedia penyedia proses dan fungsi yang akan digunakan klien. Selain itu, server akan berfungsi sebagai penyetor untuk memvalidasi laporan yang telah disediakan oleh klien. Jika kriteria pelaporan NIK dapat ditemukan di database, yaitu file text, yang dimiliki oleh server, maka laporan tersebut akan dianggap valid oleh server. Setelah itu, server akan merespon dengan respon yang sudah ditentukan dan mencatat hasil laporan. Lalu di sini ada alur proses aplikasi. Ya, ada prekondisi, yaitu sebelum aplikasi dapat dijalankan dengan baik. Yang pertama itu, klien dan server terhubung ke dalam satu network yang lalu server dijalankan terlebih dahulu dalam on standby. Lalu secara detail, proses yang terjadi adalah di sini server itu sedang berjalan. Saat server sedang berjalan, eh, lalu klien dijalankan. Setelah itu klien kemudian memasukkan data-data berupa NIK, nama pelapor, nama pasien, alamat pasien, dan gejala pasien. Selanjutnya, klien akan memanggil prosedur yang berada di server untuk melakukan validasi data dengan memasukkan NIK pelapor sebagai parameter. Lalu server akan menerima request klien beserta dengan NIK pelapor yang diterima dari parameter. Lalu server akan melakukan validasi sesuai dengan data NIK yang berada di dalam database. Jika NIK yang dimasukkan berada di dalam database, maka server akan memberikan respon dan false jika sebaliknya. Jika respon server adalah true atau valid, maka klien kemudian akan memanggil prosedur respon dan juga catat dari server. Prosedur respon akan mengembalikan data penjemput 1 dan penjemput 2 beserta waktu penjemput pasien. Data prosedur catat akan mencatat data-data laporan klien ke dalam database. Lalu yang terakhir, jika adalah false atau tidak valid, maka klien akan mengeluarkan output bahwa data yang dimasukkan klien tidak valid. Selanjutnya implementasi akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Oke, untuk implementasi di sini saya akan menjelaskan implementasi dari sisi klien. Untuk kode dari klien adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita perlu mengimpor library dari XML RPC dari bagian klien. Kemudian, membuat sebuah stub proxy pada klien dengan IP address, yaitu IP address dari sisi server. Kemudian terdapat pesan pembuka sebagai UI, dan ada konfirmasi pelaporan, di mana di sini klien akan diminta konfirmasi apakah ingin melaporkan kasus COVID atau tidak. Jika iya, maka klien akan menginputkan sebuah huruf Y, di mana setelah itu klien akan diminta untuk memasukkan beberapa data, di antaranya NIK pelapor, kemudian nama pelapor, nama pasien, alamat pasien, dan gejala pasien. Nah, setelah data yang diinput itu masuk, kemudian klien akan memanggil sebuah fungsi validasi yang ada di server, di mana fungsi validasi ini akan memvalidasi sebuah NIK yang telah diinputkan oleh klien atau pelapor sebelumnya. Jika validasinya adalah dinyatakan valid atau true, maka klien akan mendapatkan sebuah pesan berupa laporan valid, di mana selanjutnya klien akan meminta respon dengan memanggil sebuah fungsi respon yang ada di server. Dan server akan mengembalikan sebuah respon berupa penjemput 1, penjemput 2, dan waktu jemput. Kemudian klien akan mendapatkan sebuah pesan berupa
penjemputan, lokasi penjemputan, nama-nama penjemput, dan waktu penjemputan. Dan yang terakhir adalah klien akan memanggil sebuah fungsi catat yang ada di server, di mana fungsi catat ini yang merupakan fungsi untuk menyimpan data laporan dengan parameter yang telah diinputkan sebelumnya. Nah, tadi adalah kasus ketika valid, namun ketika NIK tidak valid, maka klien akan mendapatkan sebuah pesan di mana pesan tersebut menyatakan bahwa NIK tidak terdaftar pada server dan sehingga laporan ditolak. Untuk selanjutnya ada pesan penutup dari sisi klien itu sendiri. Selanjutnya untuk code server akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan codingan untuk server ya. Nah, berikut adalah codingan program kami untuk yang bagian server. Di beberapa line di atas, beberapa line pertama itu kita mengimport beberapa library yang akan digunakan ya. Kalau sebelumnya itu kita mengimport XML RPC untuk klien, di sini kita mengimport XML RPC untuk server. Dan di bawah ini juga ada beberapa library yang dibutuhkan pada server, yaitu datetime, threading, dan random. Selanjutnya ya seperti biasa ketika kita membuat XML RPC ya kita membuat class request handler terlebih dahulu, kemudian juga menghubungkan server ke IP ya. Nah di sini IP 172.168.8 ini adalah IP si server ini, dan kita menjalankannya di port 8000. Selanjutnya server akan membuka file txt yang mana file txt ini bertindak sebagai database NIK ya. Data-data yang ada di dalam file txt ini kemudian akan dimasukkan ke dalam sebuah variable bernama db_NIK. Kemudian setelah itu server juga akan membaca file txt lagi. Di sini namanya penjemput.txt. Di dalam file ini berisi nama-nama penjemput yang dapat menjemput pasien COVID-19. Data-data yang ada dalam teks ini kemudian akan dimasukkan ke dalam sebuah list yang bernama list penjemput. Kemudian di sini kita memanggil fungsi threading log. Kita memasukkannya ke dalam variable log. Nah, di dalam server ini ada tiga fungsi ya, yang tadi sudah dipanggil, sudah diperlihatkan pemanggilannya di klien, di sisi klien. Nah, ketiga fungsi itu ada validasi NIK, respon server, dan juga terakhir ada catat laporan. Yang pertama untuk validasi NIK. Di validasi NIK ini menerima satu parameter ya sebagai argumennya, yaitu NIK pelapor. Proses yang terjadi di sini adalah pertama dengan menggunakan log dari library threading itu kita mengunci threadnya terlebih dahulu, kemudian NIK pelapor yang sudah diinputkan oleh klien sebelumnya itu akan dicek apakah NIK itu ada dalam database atau tidak. Jikalau ternyata ada, maka kita akan men-set valid sebagai true dan juga print bahwa NIK-nya ini valid. Kalau ternyata NIK-nya tidak ada dalam database, maka kita akan set validnya sebagai false dan print bahwa NIK-nya itu tidak valid. Selanjutnya log yang tadi kita lakukan itu kita release dan mereturn hasil validasinya. Nah, di sini kita register functionnya agar dapat dipanggil oleh klien. Di sini si validasi NIK itu kita beri nama alias validasi ya. Selanjutnya ada fungsi respon server. Di fungsi respon server ini hal yang terjadi adalah server akan merandom nama penjemput 1 dan penjemput 2 untuk pasien COVID ya. Dan data penjemput itu diambil dari list penjemput sebelumnya. Kita di sini menggunakan library random. Jadi untuk penjemput 1 akan mengambil satu nama dari list penjemput, kemudian penjemput 2 juga sama, akan mengambil salah satu nama lagi dari list penjemput. Kemudian juga data waktunya akan di-track di sini. Jadi ketika klien memanggil
memanggil fungsi ini, maka data waktu pada saat fungsi ini dipanggil juga akan disimpan. Dan juga di sini ada namanya future time. Future time ini adalah 45 menit ya, kurang lebih 45 menit dari waktu ketika klien memanggil fungsi ini. 45 menit ke depan itu waktu jemputnya. Jadi bisa di-expect bahwa pasien harus menunggu sekitar 45 menit sebelum penjemputnya sampai di tujuan. Nanti dari fungsi ini akan mereturn nama penjemput 1, penjemput 2, dan juga waktu jemputnya kapan. Sama seperti sebelumnya, fungsinya harus diregister dulu. Di sini nama aliasnya adalah respon. Dan terakhir itu ada namanya fungsi catat laporan. Di catat laporan ini data-data dari pasien itu dimasukkan semua ya, dari nick-nya, nama, baik itu nama pelapor atau nama pasien, alamat, dan lain-lain. Kemudian di server itu data-data tiap kali ada klien yang melakukan request dan menginputkan data, itu akan disimpan ke dalam file laporan. Jadi semua tiap-tiap laporan yang pernah masuk di server itu akan disimpan ke file laporannya. Ya, isi datanya itu terkait data-data sebelumnya yang diterima dari parameter nick-nya, nama, waktu jemput, dan lain-lain. Kemudian fungsi ini juga disimpan di register dengan alias catat ya. Dan terakhir di sini setiap kali servernya dijalankan, maka server ini akan print gitu, mengoutputkan siaga COVID-19 server running, yang artinya ya servernya berarti sedang berjalan. Dan yang terakhir kita menjalankan servernya dengan metode serve forever. Nah, kurang lebih begitu untuk codingannya. Selanjutnya kita akan coba mendemonstrasikan bagaimana sih sebenarnya cara kerja dari aplikasinya atau programnya. Sebelum itu, disclaimer sedikit. Sebenarnya laptop saya ini sudah terhubung ke VPN ya. Dan dengan VPN itu mendapatkan IP yang ini 115.8. Nah ini ya, menggunakan OpenVPN. Di sini saya akan coba menjalankan servernya. Dan oke, berarti servernya sudah running. Kemudian selanjutnya kliennya akan dijalankan oleh Bang Mezan. Oke, nah di sini saya akan mencoba menjalankan dari sisi klien yang sebelumnya. Nah, sama di sini laptop saya juga telah terhubung dengan VPN. Udah langsung saja memanggil dan konfirmasi laporan, memasukkan NIK, masukkan nama pasien, alamat, bisa gejala. Nah, kemudian akan menampilkan sebuah output berupa lokasi penjemputan, nama yang menjemput, dan waktu penjemputan. Oke. Berikut adalah dari sisi klien. Oke. Setelah klien melakukan request, itu di server akan menerima data ya. Nah, ini adalah data yang diterima, di-outputkan oleh server. Ini output bahwa benar nick yang sebelumnya diinputkan itu valid, ada di dalam database. Dan di bawah ini adalah data-data yang dikeluarkan oleh RPC ya. Ini ya seperti IP-nya apa, terus waktunya, dan juga metodenya yang digunakan. Nah, kurang lebih begitu. Di sini saya juga akan coba menampilkan bahwa di dalam laporan itu, kalau misalnya kita lihat, ini adalah semua data-data laporan yang telah masuk. Dan nah ini data yang paling baru ya, yang barusan diinput oleh klien ya. Kurang lebih seperti itu demonstrasi program kami. Saya akhiri. Jika kami ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.